Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kutipan dan catatan kaki. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Naila Akila Faliha Ponto dengan NIM 220611020308. Saya dari kelas 1B4 Prodi Manajemen Universitas Samratulangi. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kutipan. Apa sih kutipan itu? Kutipan itu secara umum adalah merupakan kalimat pinjaman dari seorang pengarang, penulis terdahulu, atau seorang tokoh terkenal yang terdapat atau dimuat dalam buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Sementara itu, pengertian dari kutipan juga dapat diartikan sebagai pengulangan suatu kalimat terkenal yang ditandai dengan tanda kutip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari sebuah karya tulisan lain yang dijadikan tujuan ilustrasi untuk memperkuat atau memperkokoh argumen yang terdapat di dalam tulisan itu sendiri. Berikutnya, jenis-jenis kutipan. Secara umum, kutipan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pendapat, pikiran, ide, atau gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Bisa juga dikatakan bahwa penulis menggunakan teknik salin tempel atau copy paste tanpa mengubah kalimat asli. Kemudian kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pendapat, ide, atau gagasan orang lain dan kemudian disampaikan dalam sebuah karya tulis dengan kalimat penulis itu sendiri. Prinsip-prinsip mengutip ada 3, yaitu yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Pada waktu melakukan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Kemudian yang kedua, bila ada kesalahan dalam kutipan, terdapat kesalahan atau keganjilan, baik dalam persoalan ejaan maupun dalam soal-soal ketatabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Ia hanya mengutip sebagaimana adanya. Kemudian yang ketiga, menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan-kutipan diperkenalkan pula menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhan. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan tambahan dari suatu karya tulis ilmiah. Dinamakan catatan kaki karena letaknya berada di kaki naskah tulisan atau berada di bawah tulisan. Normalnya penulisan catatan kaki memiliki ukuran yang kecil dibanding naskah utama karya tulis. Keterangan itu bisa berupa sumber suatu pernyataan yang ada di dalam naskah atau keterangan mengenai teks tertentu. Kemudian unsur-unsur catatan kaki. Penulisan catatan kaki harus memenuhi unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, nama penulis, penerjemah atau editor. Yang kedua, judul literatur. Yang ketiga, nama penerbit, lokasi dan tahun penerbitan sumber. Dan yang keempat, nomor halaman. Kemudian cara menulis catatan kaki. Yang pertama, perhatikan urutan penulisannya, yakni diawali dengan nama penulis, judul, nama penerbit, kota penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua, menuliskan nama penulis dengan lengkap, tidak dibalik, tidak disertai gelar akademik. Yang ketiga, penulisan judul dengan huruf kapital, bergaya cetak miring, garis bawah, atau cetak tebal. Dan yang keempat, menggunakan tanda baca koma untuk memisahkan setiap unsur catatan kaki. Dan yang kelima, menyediakan ruang pada bagian bawah halaman sehingga margin bawah tidak kurang dari 3 cm. Dan yang keenam, setelah nomor penunjukan, ketikkan setengah spasi ke bawah dan mulai tuliskan baris pertama dari catatan kaki. Yang ketujuh, jarak antar baris catatan kaki yakni spasi rapat. Yang kedelapan, sementara itu jarak antar catatan kaki yakni spasi 2. Dan yang terakhir, baris kedua dari setiap catatan kaki dimulai dari margin kiri. Baiklah, sekian dari materi pada hari ini tentang kutipan dan catatan kaki. Jika ada kesalahan, mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Salam literasi.